Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Allah yang hidup dan benar, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Penyertaan-Mu di sepanjang hari ini telah memampukan kami melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka untuk mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 30. Tertulis demikian. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerkosaan menjadi tindak kriminal yang seringkali tidak dilaporkan karena pihak korban merasa tidak akan dipercaya dan cenderung akan dibuli serta disalahkan. Menurut statistik, Afrika Selatan saat ini merupakan negara dengan tingkat kriminal perkosaan tertinggi di dunia. Tapi bukan berarti bahwa negara-negara lain tidak ada kasus seperti ini. Justru data ini dipengaruhi oleh jumlah pelapor. Karena walaupun ada negara yang kelihatannya rendah dalam tindak kriminal ini, tapi kenyataannya sebenarnya tinggi, sebab banyak yang tidak melaporkan. Ada banyak tindakan kriminal dan kejahatan yang terjadi, tapi luput dari perhatian kita, sehingga tanpa sadar itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah, menjadi biasa di masyarakat. Dalam Hakim-Hakim 19 ini, kita membaca suatu kejadian yang mengerikan dan mengejutkan. Seorang wanita diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Peristiwa ini bahkan dilakukan oleh salah satu suku dari bangsa pilihan Tuhan, yang pada waktu itu hidupnya tidak taat pada perintah Tuhan. Setiap orang yang mengetahui, melihat dan mendengar akan peristiwa itu mengungkapkan keheranannya bahwa hal semacam itu belum pernah terjadi sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di ayat yang ke-30 ini mereka disuruh untuk memperhatikan, mempertimbangkan dan berbicara tentang apa yang terjadi. Saat kita melihat atau menghadapi hal-hal yang tidak biasa atau yang mengguncangkan, penting bagi kita untuk merespon dengan hati yang terbuka dan pikiran yang bijaksana. Ada 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini yang perlu menjadi sikap kita. Pertama adalah memperhatikan. Jangan melihat apa yang keji sebagai peristiwa biasa dan mengabaikannya. Terkadang kita cenderung melewatkan atau menormalkan begitu saja hal-hal yang terjadi tanpa benar-benar memperhatikannya dengan hati. Namun peristiwa atau situasi yang tidak baik seperti tindak kriminalitas ataupun kejahatan perlu menjadi perhatian kita. Kita harus membuka mata dan hati kita untuk memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Dunia ini sedang berubah menjadi semakin jahat, nilai-nilai moral semakin turun, dan kita perlu mewaspadai setiap perubahan yang ada dan mengantisipasinya dengan tindakan yang tepat. Yang kedua, pertimbangkanlah. Setelah kita memperhatikan, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan apa yang sedang terjadi. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang bisa kita pelajari dari situasi yang ada dalam masyarakat kita atau di dalam dunia ini? Bagaimana keadaan itu mempengaruhi kehidupan kita pribadi dan orang-orang di sekitar kita? Pertimbangan yang sesuai dengan hikmat firman Tuhan akan menolong kita untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap keadaan yang ada, sehingga kita sanggup meresponinya dengan benar. Yang ketiga, berbicaralah. Ada istilah bahwa kejahatan merajalela karena tidak ada yang berbicara.
Saatnya bagi kita untuk berbicara tentang apa yang telah kita perhatikan dan pertimbangkan dengan baik. Berbicara bukan hanya untuk menyuarakan pendapat kita, tapi juga untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menyatakan apa yang salah, dan memperbaiki kelakuan yang rusak. Dengan berbicara, kita dapat berkontribusi pada perubahan dan pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dan pertimbangkanlah apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dunia ini semakin jahat dengan semakin dekatnya akhir zaman. Berbicaralah menyuarakan kebenaran, sampaikan firman Tuhan, dan tegurlah apa yang salah. Tegakkan keadilan agar setiap orang mengerti apa yang baik, serta memahami akan kehendak Tuhan yang sempurna. Mari kita bijaksana dalam memperhatikan, menimbang, dan berbicara. Jangan diam saja, membiarkan kejahatan merajalela. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa kami perlu memperhatikan, mempertimbangkan, dan berbicara. Seringkali kami luput memperhatikan keadaan di sekeliling kami. Kami tidak memperhatikan dengan benar sesuai dengan hikmat firman-Mu. Kami tidak menimbang dengan hati yang murni. Kami tidak berbicara menyuarakan kebenaran. Tolong kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, supaya kami bersikap yang benar, menghadapi berbagai hal yang terjadi di sekeliling kami. Kami tidak kehilangan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Sebaliknya kami terus teguh berdiri di atas kebenaran-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami dapat bersikap yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, berikan kelepasan kepada yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar, mujizat yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.